Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis. Walau ibadah ini kita lakukan secara online di rumah kita masing-masing, kiranya sukacita yang dari Tuhan turun atas kita sehingga ibadah ini dapat kita ikuti dengan penuh hikmat. Kami atas nama Parhalado HKIP Cipai Cilangkap mengucapkan kepada kita semua, Horas. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 686 ayat 2 dan ayat 3.
marilah kita merendahkan diri untuk memohon dan mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini, perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ialah adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman secara khusus bagi jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, dimohon kepada kita semua agar tetap mendukung arahan pemerintah dan pimpinan HKBP untuk dapat menyesuaikan diri dengan program New Normal, yaitu kehidupan tatanan yang baru atau memulai hidup dalam kebiasaan yang baru.
Yang ketiga, jika sedang berada di luar rumah, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu wajib memakai masker, jaga jarak, jangan bersalaman, dan sering mencuci tangan. Yang keempat, usahakanlah untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, berdoa di rumah, dan mandilah minimal 2 kali sehari. Yang kelima, walaupun Menteri Agama telah memperbolehkan beribadah di gedung gereja, namun masih harus mengikuti beberapa persyaratan secara administrasi, dan itu pun umat yang beribadah masih dalam jumlah yang terbatas. Dengan catatan, lokasi gereja harus mendapatkan surat keterangan aman dari COVID-19 yang dikeluarkan oleh Ketua Gugus Kecamatan setempat. Yang keenam, sesuai dengan surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 109/D8 DKI /6 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang persiapan pelaksanaan ibadah minggu di masa new normal, bahwa gereja membatasi kehadiran jemaat yang ikut dalam ibadah minggu, yaitu 50% atau setengah dari kapasitas gedung. Gereja harus menyediakan fasilitas kesehatan di lingkungan gereja seperti fasilitas cuci tangan atau wastafel, sabun, hand sanitizer, dan digital thermometer atau alat pengukur suhu tubuh. Gereja harus menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di bangku atau kursi minimal 1 meter. Gereja menyediakan tempat-tempat berkumpul yang ada di luar gedung. Yang ketujuh, gereja kita telah membuka pelayanan martupul atau perjanjian perkawinan dan pemberkatan perkawinan dengan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan dengan jumlah jemaat yang hadir maksimal 30 orang. Yang kedelapan, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan administrasi, dipersilahkan untuk menghubungi pendeta resort melalui telepon setelah lebih dulu memberikan informasi kepada parhalado sektor masing-masing. Yang kesembilan, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah minggu akan kembali diadakan di gedung gereja mulai pada tanggal 5 Juli 2020, dan selama wabah virus corona ini masih berlangsung, maka jam ibadah yang semula 3 kali akan bertambah menjadi 4 kali dengan jam ibadah sebagai berikut: pukul 6.30 WIB berbahasa Indonesia, pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, pukul 11.30 WIB berbahasa Batak, dan pukul 15 WIB berbahasa Indonesia, tanpa ada ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Pengaturan tentang kuota jemaat untuk menghadiri ibadah minggu di gereja akan diberitahukan secara resmi melalui grup WA sektor masing-masing oleh pendeta resort. Yang ke-10, untuk sementara anak-anak dan lansia tidak diperkenankan beribadah di gereja, cukup di rumah saja dengan mengikuti ibadah live streaming HKBP Cipayung Cilangkap pada pukul 11.30 WIB. Yang ke-11, sermon parhalado akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 20 WIB secara online virtual dan akan dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. Yang ke-12, untuk sementara ibadah kategorial belum dapat dilaksanakan. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Jakarta, Minggu 28 Juni 2020. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simanjuntak. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 159 ayat 1 dan ayat 2.
martangi yang mahita. Dame di debatana sumurung san salukna roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sude. Hata ni debata nanaing mamakulingi hita di ibadah minggu paturuhon dung Trinitatis. Imana tersurat di Kolose biddu tolu mamukamai sian ayat 11 sahatu ayat 20 sada songonom mariut disi takasma tapayut ihud. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Hamua kamang dokainang dihita dongan sahapor siaon ditiki majalo pembinaan iba di 3 tahun nang salpu adong ma suku-suku ni tim pembina madok tuhami pribadi lepas pribadi sonom mariuk disi sampai di mana ketaatanmu kepada atasanmu pada saat dia memimpin di tempat engkau bekerja. Hamu kamang dokainang alusu sodomma. Ketaatan saya pada dia pada saat dia atau selama dia menjadi pimpinan saya. Ima alusu hamu kamang dokainang. Dita dong sapor sean di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Lapatanna hita marhau Tuhon. Kita taat, kita mengikuti dia pada saat di mana dia sebagai pimpinan di salah satu perusahaan atau di salah satu organisasi. Selama dia pimpinan di situ, kita taat, kita patuh, kita mengikuti aturannya. Pada saat di mana dia tidak menjadi pimpinan, maka secara otomatis ketaatan, ketundukan kita terhadap dia berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu ini ibadah kita adalah membangun keluarga bahagia. Adong tolu pareta ni Tuhan itu hita na ikon si ulah honota parjolo bai ima kepada istri, perintah kepada istri, tunduklah kepada suami, tunduklah kepada suamimu. Artinya kita dituntut dengan sebulat hati atau dengan penuh kerelaan atau terus menerus. Ketundukan kita, kepatuhan istri kepada suami adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Ketundukan istri kepada suami itu adalah didasari oleh kehendak Tuhan. Ketundukan istri kepada suami adalah
tanpa paksaan. Jadi memang kerelaan dan kepatuhan kita, tunduk uduk adalah harus dibarengi dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tanpa kerelaan, maka semuanya itu akan sia-sia. Tunduk selama dia itu menjadi suami kita, maka kita harus patuh dan taat. Bukan seperti kepatuhan duniawi yang jasmani, hal-hal yang duniawi kita patut, kita tunduk karena ada sesuatu yang kita harapkan dapat dari dia. Bukan demikian. Tetapi kepatuhan itu adalah berdasarkan dengan kerelaan, pengorbanan yang terus menerus. Sebagaimana juga Kristus dan gereja harus tunduk kepada Kristus karena Kristus adalah sebagai kepala gereja. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dan demikian juga perintah kepada suami, yaitu kasihilah istrimu. Ini perintah kepada bapa, ini perintah kepada suami. Kasih harus datang dari hati yang dalam. Ikon betul-betul mah roha sian bagasi menguhal, sebagaimana Yesus dalam prakteknya. Allah mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang percaya, orang berdosa. Itu betul-betul dipraktekkan. Jadi apa bukti bahwa suami mengasihi, bahwa suami cinta kepada istri dan keluarganya? Itu harus betul-betul dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Butuh pengorbanan yang betul-betul. Jadi kasih itu harus datang dari hati yang terdalam. Tidak ada neko-neko. Ikon rohana bagas do hamo kamang do kainan. Unang songon holong nasian portidon. Holong mengalap holong. Holong nasin portidon. Asing do. Holong namang diri do. Kasih itu ya didasari oleh karena materi. Tetapi kasih itu harus betul-betul pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih. Bahkan sampai Tuhan menjemput manusia itu, kasihnya tidak akan pernah berubah. Tidak pernah berubah. Demikian juga kepada anak. Ya. Demikian juga kepada anak. Ini suatu perintah bagaimana anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tua. Ikut uduk do. Dan ikut hormat do kepada anak toras. Karena orang tua adalah sebagai orang tua yang dapat memberikan kenyamanan, kesejukan, ketentraman. Karena orang tua adalah tempat curhat anak. Maka haruslah bersinergi. Ikut bersinergi do. Aka pambehrani do praktek kehidupan sehari-hari. Ima
asa ikut uduk buasa pola ikut uduk anak alido asa moloso uduk anak gabe rumah rema gabe sega ma dan ibu otobe ruh ni aka aturan aka denggan asa ikut hormat ma siandak dana menghormati natoros menghormati kakak menghormati abang yang lebih tua dari dia ikut hormat baiban ima kita tatani anak kepada orang tua alidada sebaliknya hamu kamang dokainang termasuk juga ya orang tua sebagai curhat anak baik kotok tongma molo pai ngotope iko pai ngotope rupani baunang mama korhon acik ni roha unang adong menjadikan sesuatu membuat tersinggung anak menjadi sakit hati ai boy do gabi acir rohani dak dana gabi dang lomo rohana jut rohana ala memang parima susi pata natoros pai ngoton akayana konna akadak dana sipata dang marada sipata dang maraturan alini ake emosi alini kapiri-pirion gabe pola makorhon acik ni roha hamu kamang do kaina kasoma dang di halomohon jeladang ibe zaman hamu kamang do kaina alido asa bohado membangun keluarga bahagia nakin nunga pinatora rupani baikut uduk ma ina tu amatana ikut uduk ma rupani baikut naik matarida holong ni amatu aka ina perdi jabu perdi huta songoni ma rupani dak dana ikut uduk ikut hormat jala ikut naik matutu tadi ikut naik matabo ikut naik masecuk ada kata-kata yang membangun kalau kita memberikan semacam petuah kepada anak harus kata-kata yang membangun bukan kata-kata yang menyakitkan kurang do harmonis antara orang tua dan anak ala memang komunikasi ala memang kata-kata itu tidak teratur sedemikian rupa bukan menyejukkan tetapi adalah memperenggang Dita dong saporsia di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus nuaing nunga macetakas di son apostel Paulus asa ingkon naing matutu maradat maraturan holongi jali kon naing matutu tarida praktek hidup sehari-hari songon Kristus betul-betul dari bahana maka holongi dan holong naing macai tarida do macai nal-nal do nyata dan itu dapat dirasakan oleh manusia puasa holong ni tuhata marhite anakna Yesus Kristus dilehot do marga debata marhite holongna dia memberikan yang terbaik dia memberikan yang berharga satu-satunya yang paling berharga milik Tuhan diberikan kepada manusia Tuhan tidak akan pernah merasa rugi oleh karena cinta kasihnya anaknya yang satu-satunya yang paling dikasihi itulah yang diberikan menjadi satu hadiah kado yang dikorbankan untuk menebus umat manusia yang berdosa isema hamu kamang dokainang hita na beribadah di jabu mang di dia pe isema hita hamu kamang dokainang molo marsileh kita tu aka keluargata tu aka sisolhota tu aka donga tubuta molo marsileh kita mampu atau berani atau maukah kita memberikan sesuatu yang terbaik yang paling berharga kepada keluarga kita belum tentu asugarima Roma bereta tulang dia maju titimi tulang dia maju hepeng mot tulang pasti do marpikir kita 50 kali berpikir ya. Kita memberikan sesuatu belum tentu yang paling berharga naing odo pada basi nomor 3 mai basi nomor 10 bau mai lentu singa boyi nena tapi Yesus Tuhan tidak dia memberikan yang paling berharga dia nomor di ibadah ido di pasahat ima alin holongna ima alani ya holong na bagasi dia berkorban
Jadi kalau kita ini adalah tunduk, itu harus dibuktikan dengan kerelaan. Harus bersama kehendak Tuhan. Gereja sebagai mempelai perempuan harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Mulu uduk do maratur ma dengan ma. Alido asa bohado membangun rumah tangga, ya membangun keluarga bahagia. Adung do deba bado rupani keluarga bahagia apabila ekonominya begitu banyak. Keluarga bahagia apabila dia memiliki uang yang berlimpah-limpah, apabila dia memiliki rumah yang mewah, luks dan lain sebagainya. Itulah keluarga bahagia. Tidak, harta tidak akan pernah memberikan jaminan yang berbahagia. Tetapi keluarga bahagia adalah keluarga yang senantiasa hidup di dalam aturan Tuhan, hidup dalam koridor Tuhan. Idom ben apostol ikut udu ma sada ina tu ama asa denggan asa ture asa baratur jala songni manang ama baikon nang ma tutu di patudu holong na betul-betul holong yang memberikan, holong yang bersinergi tu keluarga asa denggan jala buhado pengobrani ikut patudu menginama pengorbanan yang luar biasa yang terus menerus berkesinambungan berdasarkan kehendak Tuhan. Demikian juga anak harus tunduk dan taat, dan ketaatan itu harus berdasarkan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Nuaing hamo kamang dokainang di zaman nama John de mana tanggihon ya ngaberobah be holonginga mulai lammenipis berupaninga nga holongo be nunga berubah be bana nunga posisinya dan be posisi yang semula ya, kasih yang betul-betul memberikan sesuatu yang baik alai nuaing kasih ini nunga be didasari oleh materi dan lain sebagainya. Songoni mana taida perkembangan zaman boido berdampak sesuatu yang ada dua kemungkinan, baik atau tidak baik. Morsongnya kada anak nuaing kan ngaberubah be pola pikirna, cara pikirna sida nu ngaberubah be dan boy be songna jolo be nuaing buasa songni saya adong akada anak memberontak mangalo buasa songni dang be saya bertolak belakang be boydo mungkin al di zaman non boydo mungkin al pengaruh faktor lingkungan dan sebagainya. Amo kamang dokaina saya tong dang menjadi alasan be faktor lingkungan. Alai bohano prani akan naturas na tua-tua mangalehon aka bimbingan, mangalehon aka masukan, mangalehon aka arahan. Isoma prani naturas merangkul sudut aka naposo, khususnya aka anak kita. Tugas kita sebagai orang tua senantiasa memberikan sesuatu yang baik, memberikan perilaku yang baik, teladan, dan anak harus bisa betah di rumah, harus tenang, tentram dan nyaman. Ya, jangan seperti neraka, bolobar porang do, bapak do oma. Ai buah hamad danak. Dangan dong be nyaman di jabu. Oh lo songon nih, so binoto mengenahkan ini do, oh cersuade do. Piri-pirion akamata, piri-pirion akaina. Ujungnya ada anak pidang nyaman be, ujungnya lawi mana broken home mah tidak nyaman di rumah. Bagaimana supaya anak itu bisa betah di rumah? Nah inilah tugas sebagai orang tua. Tuh teh sudah mai asang giat marhitei memberikan sesuatu yang baik. Talehon ma aka masukan-masukan kita berikan sesuatu yang baik. Ya kita bangun anak ini, kita berikan pembekalan yang betul-betul membangun mereka, agar masa depan mereka nanti menjadi sesuatu yang baik, mereka raih dengan penuh sukacita. Kita berikan semangat, kita motivasi mereka, kita arahkan mereka, jangan kita patahkan semangatnya, terus kita galakkan semangatnya supaya mereka memiliki sukacita yang luar biasa. Naparpudi songon tugas nihita ama ina di tong-tong keluarga. Undang lupa kita saya tok tong ma
tame mehon hatan ibatan ay hatan ibatan lagi bocahan ido membentengi ibana gabi margogo ibana menghadapi ragamnya masa di Portigon marsangat Tuhani. Amin. Mau lihat Tuhan nungatung sikop hatam jala nunga dipakuling hohami atong tod di porbadia mama kuling hami asang giat rade hami marhabuhon songon ina ikonang ma uduk jan bagas rohana be mangihuton hombar tulomo ni roham nang songoni mali Tuhan ama pe naing ma betul-betul dipatun holong ni rohana jan roha bagasi asa marhil Tuhan dame ma sejuk ma tentram ma dangan nok kurang manang nah dak dana pe gabi pangului ma mulu pangului na toras pangului ma nang dituhani mangulu ma to dinasi le Tuhan atong patau ma hame song na toras laho marbeme hata bata tu aka sudut no poso asang giat siuton hatai jala marhabil tuho dungi mangulu ma to dinasida saring lilingna Tuhan pasu-pasu hame pasu-pasu ruasin huriam akan namar sahid pas-pasubat akan namar sak homa pangapuni sesa dosa nami martana mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita sian bukuede nomor 100 onoplopat ayat sada dot ayat 2 Huhut mahita papungu pelean. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19
Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tataran kehidupan yang baru ini. Marilah kita melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
para pendeta dan semua tim yang bertugas pada ibadah online hari Minggu ini, atas nama seluruh Parhaladu HKBP Cipayung Cilangkap, mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tolak corona. Menjaga